Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah serta salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini akan kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, terakhir kita sampai pada Ad-Darsus Sabi'a Asyar atau pelajaran ke-17 dengan tema At-Tahdzir minasyirki wa anwa'il ma'asi. Peringatan dari syirik, perbuatan syirik dan macam-macam kemaksiatan. Ya, telah kita terangkan pada pengantar pembahasan ini bahwa seorang muslim di samping kewajibannya untuk mengenali fadail al-a'mal, keutamaan-keutamaan beramal, kebaikan-kebaikan, seorang muslim juga dituntut untuk mengenal keburukan-keburukan. Bukan untuk berbuat buruk, ingin berbuat buruk, tapi untuk mewaspadai dan menghindarinya. Karena kalau kita cuma tahunya yang baik-baik saja, bisa jadi nanti kita terjerumus ke dalam perkara yang buruk-buruk itu tanpa kita sadari. Dan itu banyak dalilnya di dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Coba kita baca jamasan dalam Al-Quran. Selain dijelaskan perkara-perkara kebaikan, juga Allah terangkan masalah-masalah keburukan, kesyirikan, bermacam-macam kemaksiatan. Allah larang dari minuman keras, Allah melarang dari judi, Allah melarang mendekati zina, Allah melarang durhaka kepada kedua orang tua dan yang lainnya. Dahulu ada sebuah ungkapan berbahasa Arab mengatakan kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertakwa padahal dia tidak mengetahui apa-apa yang mesti dia jauhi dan hindari. Karena takwa itu jamaah sekalian kan definisinya kita sudah hafal bersama, mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Nah, kalau seorang ingin bertakwa lantas dia cuma tahunya perintah-perintah saja, sholat, puasa,
baca Quran, berangkat haji, umrah, tapi dia tidak tahu hal-hal apa saja yang harus dijauhi dan dihindari. Syirik, bid'ah, maksiat-maksiat dia tidak tahu. Bisa jadi dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan tadi, perintah-perintah yang dia kerjakan, sholatnya misalnya, ada yang bercampur dengan kesyirikan, ada yang bercampur dengan kebid'ahan misalnya. Dia merasa dirinya sedang berbuat kebaikan, sedang menjalankan ketaatan. Ya. Contoh misalnya di awal bulan Rajab ini, ada sebagian kaum muslimin yang melaksanakan sholat di malam pertama bulan Rajab, sholat Rajabiyah. Ya. Sholat, ibadah, perintah, syariat. Tapi ini tidak ada jamaah sekalian tuntunannya, contohnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah banyaknya sholat-sholat sunnah yang diajarkan Nabi dan tidak ada sholat sunnah khusus di awal bulan Rajab. Bulan Rajab kita perlakukan hanya sebagai salah satu dari 4 bulan haram, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan bulan Rajab ini kita harus sudah mulai untuk start jamaah sekalian membiasakan diri berbuat kebaikan, amal soleh dan ibadah, untuk menghadapi nanti bulan Sya'ban dan puncaknya nanti di bulan Ramadan. Sehingga terkenallah pesan para ulama bahwa bulan Rajab ini adalah bulan seseorang mulai syarhuz zara', menanam. Ibarat dia petani, dia sudah mulai menanam tanamannya, misalnya sayur mayur. Bulan Sya'ban nanti sesudah Rajab, saqyuz zara', bulan mengairi, menyirami tanaman. Dan bulan Ramadan, syahru hasadiz zara', bulan memanen, menuai hasil tanaman. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak mengairi tanamannya di bulan Sya'ban, bagaimana bisa dia memanen tanamannya di bulan Ramadan nanti? Jadi kalau kita mau sukses jamaah, kunci sukses, kiat sukses di bulan Ramadan salah satunya ini. Rajab ini sudah kita mulai start perbaiki ibadah kita, niat kita, ibadah-ibadah kita, termasuk juga memperbanyak doa. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Tapi tidak ada ritual khusus seperti sholat di awal malam pertama dari bulan Rajab, tidak ada. Ada sih kalau dikatakan ada, tapi hadisnya tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh jamaah sekalian, seorang misalnya bisa jadi semangat mengerjakan suatu amal kebaikan menurut dia, tapi karena dia tidak tahu ini amalan ini tidak dicontohkan Nabi, dia terjerumus ke dalam perkara bid'ah namanya dalam agama, dan amalannya tertolak atau sia-sia. Nah, jadi ini yang diterangkan oleh beliau, kenapa kita penting untuk mengenali juga keburukan, dosa-dosa, baik dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Bahkan di sini Syekh mengatakan para ulama menaruh perhatian besar sampai membukukan jamaah sekalian, mengarang buku khusus Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Ya, kumpulan dosa-dosa besar, seperti karya Al-Imam Al-Hafidh Az-Zahabi rahimahullah, Al-Kabair, itu bagus. Ya. Al-Kabair. Dan saya ingat saya terjemahannya dan juga syarah penjelasannya sudah dibuat juga oleh Ustadz kita, Ustadz Firanda, syarah kitab Al-Kabair. Ya. Penjelasan tentang dosa-dosa besar. Ada juga yang bernama seorang ulama tokoh mazhab Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani ya, bukan, ini Al-Haytami, mengarang kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, juga tentang kumpulan dosa-dosa besar. Ini ulama menaruh perhatian menjelaskan kepada umat supaya kita
paham, kita mengerti, kita mengenali, oh ini dosa-dosa besar, oh ini perkara-perkara yang tercela di dalam agama, bukan untuk melakukannya tapi untuk menghindarkan diri darinya. Ya. Selanjutnya jamaah sekalian, setelah pengantar ini Syekh mulai menjelaskan secara terperinci beliau menjelaskan bahwa maksiat atau dosa terbagi menjadi 3 bagian. Perkara kemungkaran atau larangan Allah yang Allah benci, hambanya yang beriman melakukannya, itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, kekufuran. Ya, yang hukumnya kufur. Yang naudzubillahi min dzalik, kalau orang melakukannya dia bisa murtad dari Islam. Batal keislamannya. Ini kategori pertama. Mungkin kita contohkan seperti, ya ini karena musim hujan ya, saya ingin contohkan sesuatu yang terkait dengan musim hujan, adalah menisbatkan atau menyandarkan hujan kepada selain Allah. Bintang-bintang ini hujan turun karena bintang ini. Hujan ini turun karena bintang itu. Ya, dia sandarkan nikmat hujan, padahal itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, kepada bintang, kepada makhluk. Ini syirik besar kata ulama, kufur. Ya, membatalkan keislaman. Nah, termasuk ya menggunakan jasa pawang hujan. Ya, sebagian masyarakat kita ketika ada acara dan tidak ingin terganggu acaranya dengan hujan, nah, biasanya mereka mendatangkan pawang hujan. Ya, seperti waktu balapan di sirkuit Mandalika, ya, ada Mbak Rara, si pawang hujan. Katanya sebagian orang membela, itu bukan syirik Ustaz, itu kan dia hanya berdoa saja, ya, doa-doa untuk mengalihkan hujan. Kita jawab, apakah ada yang mengenal sosok ini sebagai seorang tokoh agama, bagaimana latar belakangnya, ya, sehingga bisa diikuti amalannya? Kemudian perhatikan apa yang dia lakukan di sirkuit itu. Ya, ada ritualnya. Dia bawa wadah kan? Ya. Kemudian dia gini-gini kan. Itu bukan doa. Mana ada orang berdoa seperti itu? Kalaupun doa apa? Doanya kita harus jelas. Harus tahu. Lafadznya, doa-doa dalam Al-Quran itu jelas. Dalam hadis-hadis Nabi itu jelas bacaannya. Doa sehari-hari saja semuanya jelas. Dari bangun tidur sampai kita tidur kembali semuanya jelas. Itu karena jamaah sekalian mereka menggunakan ritual-ritual khusus, ya, dengan mantra-mantra, jampi-jampi, ya, yang mengundang kolaborasi dengan jin dan syaitan. Kalau doa minta hujan, doa minta hujan, atau saat hujan turun, hujan reda, doa mengalihkan hujan, itu jelas dalam hadis-hadis Nabi. Ya, tidak ada dengan ritual-ritual seperti itu. Ya mas. Nah, ini contoh bahwa sebagian masyarakat kita sayang sekali masih terpaut hatinya dengan hal-hal yang berbau kesyirikan. Nah, makanya penting kita mengenali ini. Ada perkara-perkara yang harus kita jauhi, bukan sekedar kita kerjakan semua perintah, amal ibadah, amal soleh, tidak. Ada yang harus kita kenali untuk kita jauhi.
Dan ini hukumnya kufur yang pertama. Kufur, syirik besar. Ya. Yang kedua, jamaah sekalian, ada perkara kemungkaran yang hukumnya fasik. Nah, tidak sampai kufur, tapi hanya berupa kefasikan. Orangnya disebut orang fasik, yaitu tidak menjalankan ketaatan, keluar dari ketaatan kepada Allah. Tapi dia muslim. Nah, inilah juga sebagian kaum muslimin yang dia alhamdulillah muslim di satu sisi, menjalankan ibadah tapi masih terjerumus kepada perkara-perkara maksiat kepada Allah. Ya, dosa-dosa besar masih dia lakukan, seperti makan dari hasil riba, atau ada yang meminum minuman keras, atau ada yang judi online misalnya. Tapi dia di satu sisi tetap muslim, menjalankan ibadah. Nah, ini hukumnya fasik. Apa yang dilakukannya disebut kefasikan. Tidak seperti yang pertama tadi, kufur, mengeluarkan dari Islam. Ini tingkatan kedua. Dan yang ketiga, isyan, kemaksiatan yang dibawa dosa-dosa besar. Ya, semua dosa-dosa kecil dibawa dosa-dosa besar. Ya. Seperti misalnya, ya, sulitnya kita menjaga pandangan mata dari perkara yang diharamkan Allah. Ya, di media sosial, kadang lewat di beranda akun sosial, ya, kita berusaha untuk menghindar. Nah, ini tingkatan-tingkatannya jamaah, dan disebutkan oleh Allah SWT 3 tingkatan ini. Dalilnya di surat Al-Hujurat ayat 7. Ya. Surat Al-Hujurat ayat 7. Allah SWT berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Akan tetapi Allah menyukai kalian beriman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi keimanan itu di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah membenci kalian melakukan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Allah sebutkan 3. Surat Al-Hujurat ayat 7. Dan ini jamaah sekalian bagus, bisa dibentuk doa, kita bentuk, kita bikin jadi doa. Redaksi ayat ini. Caranya bagaimana? Kita awali dengan Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah kami selalu cinta kepada keimanan, dan hiasilah keimanan itu di hati-hati kami. Wa karrih ilaina, dan jadikanlah kami benci kepada al-kufri wal fusuqi wal isyan. Jadikanlah kami benci kepada kekufuran. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Jadikan hati kami benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin. Itu lanjutan ayatnya. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan bimbingan petunjuk. Boleh kita bentuk format doa, diambil dari potongan ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 7. Nah, demikian juga beberapa contoh doa di dalam Al-Quran, seperti di surat Ali Imran ayat 193. Allah mengajarkan satu doa, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini bagus doanya jamaah sekalian, ya. Saya nasihatkan untuk kaum muslimin menghafal doa ini, doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 193. Artinya doa ini, Rabbana, wahai Rabb kami, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah, gugurkanlah, leburkanlah kesalahan-kesalahan kami.
wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama kaum abror, orang-orang soleh, orang-orang yang berbakti. Nah, doa di sini jamaah sekalian, isi dan kandungannya dijelaskan oleh Syekh di sini. Dosa yang dimaksud dan keburukan-keburukan, dosa yang dimaksud di sini adalah az-dzunub, dosa-dosa besar. As-sayyi'at, dosa-dosa kecil. Jadi kalau kita baca doa ini, Ali Imran 193, itu sama saja kita sudah berdoa kepada Allah, berlindung dan memohon diampuni dan dihapuskan segala dosa-dosa besar kita dan juga dosa-dosa kecil kita. Dihafalkan baik ini jamaah sekalian. Ali Imran 193. Nah, selain kita berdoa, alhamdulillah, karena dalam ajaran Islam terdapat amalan-amalan pelebur dosa sebagai kafarah, penghapus, penggugur, perontok dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Apa diantaranya amalan itu? Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, salat Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Subhanallah. Wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadan tahun lalu ke Ramadan tahun ini. Mukaffiratum ma bainahunna, adalah pelebur-pelebur dosa, penggugur-penggugur dosa. Tapi di sini ada syaratnya, idzajtanabal kabair, jika seorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Artinya apa jamaah sekalian? Yang disebutkan tadi pelebur dosa hanya dosa-dosa kecil. Tapi alhamdulillah, justru dosa-dosa kecil ini kalau bertumpuk bisa menjadi besar. Seperti pepatah yang mengatakan, ya, sedikit demi sedikit jadi lama-lama jadi bukit. Bukit berasal dari kumpulan batu-batu kecil, tapi dengan jumlah yang banyak jadi bukit. Alhamdulillah, amalan-amalan yang disebutkan di hadis ini, sholat 5 waktu, makanya kita jaga sholat kita, ya masalah. Karena antara zuhur ke asar itu pelebur dosa-dosa yang terjadi di waktu sebelum sholat berikutnya. Dari asar ke maghrib meleburkan dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya, dosa-dosa kecil. Begitu juga sholat Jumat kita, kerjakan, tunaikan sebagus mungkin, adab-adabnya kita tunaikan, etikanya ketika kita menghadiri sholat Jumat, jangan suka terlambat, ya, jangan sengaja melambatkan diri ketika khatib sudah di mimbar. Tidak ada ihtimam, tidak ada perhatian untuk mengamalkan satu amalan yang bisa melebur dosa-dosa kita. Demikian juga bulan Ramadan, keberadaannya, Masya Allah, ini pelebur dosa-dosa setahun yang lalu. Sama dengan puasa Arafah, puasa Asyura, melebur, menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tapi yang dihapus adalah hanya dosa-dosa kecil. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ada amalan-amalan penghapus dosa ini. Nah, kemudian ini bisa dikatakan beberapa teori-teori penting ya seputar kemungkaran ataupun larangan-larangan Allah tadi terbagi menjadi 3, ada yang kufur, ada yang fasik, kefasikan, dan kemaksiatan. Kemudian mulailah Syekh di sini rahimahullah menjelaskan satu persatu contoh-contoh dosa-dosa yang mesti kita jauhi. Beliau mengawali dengan 7 dosa besar yang paling besar. Ini harus kita kenali dulu, karena ini yang berada di puncaknya. 7 dosa besar, bahkan Nabi mengatakan
dalam hadis yang sudah kita bawakan pertemuan yang lalu, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 yang membinasakan. Nabi mengatakan ini membinasakan, menghancurkan. Jadi beliau pun, Syekh bin Baz, pengarang kitab ini, memulai dari membahas 7 dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar yang paling besar dan mudaratnya paling berbahaya dibandingkan dosa-dosa yang lain. Asyirku billah. Apalagi kalau tadi seperti yang kita contohkan masalah hujan, seorang menisbatkan hujan kepada selain Allah, kufur dan juga syirik besar. Kalau dia hanya mengatakan hujan ini turun karena bintang ini, bintang itu, Allah lah yang menurunkan hujan. Tapi bintang-bintang ini punya pengaruh dalam turunnya hujan, ini syirik kecil. Tapi ini juga diharamkan. Karena syirik kecil itu wasilah perantara seorang terjerumus ke syirik besar. Kenapa kita harus mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu? Ada doa yang diajarkan Rasulullah. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kalau hujan reda, sudah berhenti, kita baca, ya Allah, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Guyuran hujan yang kami dapati ini berkat karuniamu dan rahmat. Tidak usah pakai ucapan-ucapan seperti tadi. Supaya kita terhindar dan dijauhkan dari syirik kecil yang bisa menyeret ke syirik besar. Kemudian beliau juga mencantumkan beberapa dalil yang sudah banyak terulang dalam kajian-kajian kita sebelumnya, seperti firman Allah di surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, namun Allah mengampuni dosa yang dibawa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Juga wasiat Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Surat Luqman ayat 13. Yang kedua, dosa besar yang Nabi sebutkan tadi sebagai perkara yang membinasakan adalah sihir. Sihir, jamaah sekalian, sihir dan perdukunan. Ini juga termasuk dosa yang sangat besar. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang hanya bisa mencapai tingkatan demi tingkatan dari ilmu sihirnya yang dia pelajari, kecuali tidak mungkin akan dia capai itu kecuali dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan syirik, melakukan kesyirikan kepada Allah. Itu banyak bukti, banyak data-data yang didapati bahwa penyihir atau juga dukun, ya, dengan ritual-ritual keagamaan yang mereka lakukan, misalnya menajisi mushaf Al-Quran, ya, menjadikannya sebagai alas kaki saat buang hajat, na'udzubillahi min dzalik. Karena tidak akan mungkin dia mencapai ilmunya, semakin dalam dia dalami ilmu hitam, ya, atau black magic, ya, kecuali dia harus melakukan kesyirikan, kekufuran, menentang syariat Allah dan bersekutu dengan jin dan syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Sulaiman di surat Al-Baqarah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa. Nabi Sulaiman sekali-kali tidak akan pernah kufur kepada Allah. Beliau nabi, utusan Allah, pilihan Allah. Tapi yang kufur adalah syaitan. Karena apa? Yu'allimuna an-nasa sihr. Syaitanlah yang mengajari manusia ilmu sihir. Kan ada mantra-mantranya, ada jimat-jimatnya, ada jampi-jampinya, itu yang mengundang kolaborasi dengan jin, dengan syaitan.
Allah jelaskan itu di surat Al-Jin. Allah mengatakan annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin. Bahwa di dunia nyata ada sekelompok manusia yang bersekutu, berkolaborasi, minta bantuan jin dalam urusan-urusan mereka. Dalam penglaris dagangan, dalam memikat lawan jenis, atau bahkan memisahkan. Ya, karena dia benci kepada seseorang, dia bermusuhan kepada seseorang, dia peletnya ada dua, bisa memikatnya, merekatkan, mengikat, atau bisa memisahkannya. Itu terjadi semua di dunia nyata, real. Di sebagian orang ada yang mengingkari adanya sihir, adanya kerasukan. Itu tidak benar, jelas kita saksikan orang-orang yang kerasukan, jin dan sebagainya, sehingga harus diruqyah. Itu real dan nyata. Dan sihir, jamaah sekalian, juga tidak boleh dihilangkan dengan ilmu sihir juga. Ya, ada orang yang kena sihir, kena guna-guna, doti-doti, ya datang juga kepada ya dukun untuk menghilangkan sihir, dia gunakan sihir yang lain. Ini juga tidak boleh. Sihir hanya dihilangkan dengan ruqyah syar'iyyah. Tidak boleh dengan sihir semisalnya. Ya. Selanjutnya jamaah sekalian, yang ketiga dosa besar yang paling besar adalah wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, menghilangkan nyawa orang lain yang telah terjaga, terpelihara oleh syariat Allah dengan dua kalimat syahadatnya. Nah, ini bahaya di zaman sekarang ini. Kasus-kasus pembunuhan. Ya. Hampir di setiap hari di pemberitaan kita mendengarkan ataupun membaca atau menonton tayangan kasus-kasus pembunuhan, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini sudah sinyal peringatan dari agama kita bahwa ini termasuk dosa yang paling besar. Nyawa seseorang itu sangat berharga dalam Islam. Tidak boleh main-main dengan nyawa seseorang. Oke, kalau di antara jamaah mungkin ada yang berprofesi sebagai sopir angkot, sopir bus, ya harus mengutamakan keselamatan penumpangnya. Harus safety, ya, dicek kelayakan kendaraannya sebelum beroperasi. Karena Anda berani berprofesi sebagai sopir yang membawa banyak penumpang, nyawa orang lain menjadi taruhannya. Ya, tidak boleh main-main dengan nyawa orang lain. Ya. Nah, ini jamaah, ini termasuk dosa besar yang paling besar. Bahkan Allah mengancam di surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, nah ini pembunuhan berencana, pembunuhan dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Fajazaohu jahannam. Ancamannya, balasannya adalah neraka jahannam. Kata para ulama, biarkan Anda ketika membaca ayat ini, menyampaikan ayat ini, langsung terjemahkan begitu saja. Tidak usah dijelaskan, tidak usah dirinci, supaya membuat takut, membuat ngeri orang-orang yang punya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Ya. Ini jamaah. Yang ketiga. Kemudian selanjutnya, wa aklu malil yatim. Yang keempat, dosa besar yang paling besar, perkara yang membinasakan, makan harta anak yatim. Ya. Mengasuh anak yatim, menyantuni anak yatim adalah amalan yang luar biasa, besar keutamaannya. Maka Nabi SAW mengatakan, aku dan orang yang mengayomi, menyantuni anak yatim seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah, yaitu dekat dengan Rasulullah di dalam surga. Ya, bukan sekedar masuk surga, tapi dekat dengan Nabi, bertetangga dengan beliau di dalam surga. Siapa yang tidak mau?
Tapi hati-hati, ketika anak yatim ini memiliki harta yang banyak, anaknya masih kecil, belum mengerti mengelola hartanya, bisa jadi orang yang mengasuh atau menyantuni anak yatim atau mengurusi harta anak yatim ini mengambil hartanya anak yatim ini dengan cara yang zalim. Ya, hati-hati. Maka makan dari harta anak yatim termasuk dosa besar, bahkan Allah mengancam di dalam surat An-Nisa ayat 10. Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sesungguhnya mereka itu hakikatnya hanyalah memasukkan potongan-potongan api neraka ke dalam perut mereka. Ancamannya jamaah sekalian. Surat An-Nisa ayat 10. Perkara berikutnya termasuk dosa besar yang paling besar, wa aklur riba, makan riba, makan dari hasil riba. Nah ini juga di tengah-tengah masyarakat kita jamaah sekalian, ya, karena kepepet masalah ekonomi, kemudian ya ada pinjaman online, ya, mereka serasa itu bisa mengatasi solusi permasalahan ekonomi sebagian keluarga muslim, ternyata itu mencekik mereka, ya, saat datang tagihan-tagihan itu atau juga cicilan-cicilan. Ini hati-hati oh bapak ibu-ibu, ya, gampang tergiur dengan promosi-promosi akhir tahun, ya, cicilan ini cicilan itu, ya, mau cepat punya mobil, punya rumah, ya, atau HP yang bagus, tapi nyicil, ngutang. Nah, ini jamaah hati-hati. Pada saat ditagih, apalagi debt collector, ya, yang kadang sangat kasar cara menagihnya, hati-hati. Riba, ngeri banget. Itu riba, ngeri banget. Makan harta anak yatim. Allah mengancam di dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menarik, mencabut keberkahan harta dari hasil riba. Allah akan mencabut keberkahan harta dari hasil riba dan menumbuh kembangkan hasil sedekah yang ikhlas. Ini perkara yang kelima, ya. Kemudian dosa besar yang paling besar yang keenam, wat tawalli yaumaz zahf, kabur, lari dari medan perang, ya, lari dari medan perang. Di saat perang berkecamuk, dua pasukan sudah berhadap-hadapan, karena ciut nyalinya lari dia, kabur. Dan yang ketujuh, waqadhul muhsanat al-ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan beriman, perempuan yang baik-baik dengan tuduhan zina atau perselingkuhan dan tidak ada buktinya, hanya tuduhan palsu. Hati-hati menuduh orang tanpa bukti, apalagi kasus perzinahan, ya, tidak serta-merta ada laki-laki, perempuan berada di dalam kamar hotel kemudian langsung dituduh berzina, belum tentu. Besar kemungkinan iya, berpotensi iya, tapi ada syarat-syaratnya untuk menegakkan hukum zina. Ada saksi, 4 orang saksi harus menyaksikan perzinahan itu betul-betul terjadi. Nah ini jamaah, intinya Syekh bin Baz rahimahullah
mengawali pembahasan di pelajaran ke-17 ini dengan menjelaskan hadis 7 perkara yang membinasakan, yaitu dosa besar yang paling besar, supaya kita, ya ini dulu kita prioritaskan dalam menjauhinya. Mudah-mudahan kalau 7 perkara ini kita selamat, dapat menghindarkan diri darinya, insya Allah yang di bawah-bawahnya itu juga bisa mudah untuk kita hindari. Nah, jangan sampai melakukan satu atau beberapa dari 7 perkara ini. Nabi sendiri mensifatinya al-mubiqat, membinasakan dunia dan akhirat. Seperti contohnya tadi, riba. Ya. Banyak orang sudah menjadi korban kengerian riba. Ya. Nah, ini jamaah sekalian. Alhamdulillah, inilah pelajaran 17 yang bisa kita sampaikan malam ini. Jadi mengawalinya dari 7 perkara dosa yang paling besar dari kumpulan dosa-dosa besar. Ya, kita cukupkan materi sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya. 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 Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, mengalami hal ini sebagai wanita yang normal, haid pada saat beliau hendak tawaf, ya, untuk haji. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, if'ali ma taf'alul hajj, kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh para jemaah. Silahkan lakukan apa semua yang manasik, ya, rentetan manasik yang dilakukan oleh para jemaah, ghaira alla tatufi bil bait. Yang tidak boleh, ya, adalah tawaf di Baitullah. Karena itu disyaratkan harus bersuci. Jadi yang lainnya sa'i. Ya, kalau haji ada melontar jumrah, wukuf di Arafah, itu semua boleh. Bermalam di Musdalifah tidak disyaratkan harus bersuci. Ya. Satu saja yang tidak boleh dilakukan wanita yang sedang berhalangan, baik saat dia umrah ataupun haji, tawaf di Baitullah. Dia harus menunggu sampai bersih, suci. Ya. Nah, bagaimana dengan kondisi jamaah kita yang terbatas waktunya? Ya. Keberadaannya di tanah suci, ya paling lama mungkin 12 atau 13 hari saat umrah misalnya. Ya. Ada beberapa yang bisa dia lakukan, diantaranya adalah boleh menggunakan pil penunda haid. Ya. Makanya kan dia saat mendaftar misalnya ke satu travel untuk berangkat umroh, dia sudah harus mengantisipasi ini berangkatnya kapan. Ini akan bertepatan dengan jadwal haidnya biasanya. Nah, dia harus pelajari di situ. Kalau dia khawatirkan, nah ini akan bertabrakan dengan masa haidnya, ulama membolehkan seorang wanita mengkonsumsi pil penunda haid dalam rangka dia beribadah, lancar beribadah. Ya. Cuma alangkah baginya lagi, dia konsultasikan dengan dokter misalnya, apa efek sampingnya nanti. Ya. Kalau misalnya dia menggunakan pil tertentu, apa efek samping, atau dia bertanya kepada kan biasa ada grup, ya, grup jamaah, bisa dia tanyakan, dikonsultasikan. Mungkin ada jamaah-jamaah yang sudah pernah mengalami sebelumnya berangkat lagi bersama dia, nah, bisa share, nanti sharing apa pengalamannya ketika haid, apa pil yang bagus yang dia gunakan kalau ingin mengkonsumsi pil penunda haid. Ya, penting ada usahanya untuk mencari tahu hal itu, termasuk juga tadi mengecek jadwal keberangkatan, apakah dikhawatirkan bertepatan dengan masa haidnya atau tidak. Seperti itu. Wallahu a'lam. Dan kalau misalnya, ya, kita tambahkan keterangan, si wanita ini bersih, alhamdulillah masih di sana sudah bersih, ya, dia tawaf,
Ya, dia tinggal tawaf saja. Ya, yang menutupi kekurangannya dari semua rentetan manasik dia sudah kerjakan kecuali tawaf. Dia tinggal tawaf saja. 7 putaran, ya, baru selesai. Ya, seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Ya, dia kan sesudah mengerjakan rangkaian manasik yang lainnya seperti sa'i, kemudian bercukur kalau umroh misalnya, dia kan sudah halal kembali, ya, bukan muhrim lagi, artinya bukan ihram, sudah keluar dari ihram, dia pakai pakaian biasa. Caranya apa? Dia mesti ke miqat lagi. Miqat terdekat adalah Tan'im. Ya, dia keluar nanti di sana dari Mekah, ya. Itu area halal yang paling dekat dengan Mekah adalah Tan'im. Itu sudah terkenal, ya. Banyak jamaah nanti bisa rombongan, siapa saja yang mau ke Masjid Aisyah, istilahnya juga di sana ada masjid. Karena Aisyah dulu disuruh oleh Nabi untuk ambil niat ihram dari sana sesudah beliau bersih. Dan Rasulullah memerintahkan saudaranya Abdurrahman untuk menemaninya karena seorang wanita mestilah ditemani oleh mahramnya atau saudaranya. Ya, apalagi dalam kondisi ya berhaji dengan banyaknya orang. Nah, jangan dia pergi sendiri, bahaya. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya alhamdulillah bersih dan dia masih berada di tanah suci. Ya. Ada yang lain? Ya. Ya, sebaiknya memilih hari yang lain. Takutnya ada semacam kita menspesialkan juga hari tersebut. Kenapa bertepatan dengan hari itu? Ya, masih banyak hari libur. Ini kan sudah masuk libur sekolah. Kita bisa pilih hari yang lain. Khawatir nanti masih ada di dalam hati kita secuil mungkin perasaan mengistimewakan malam tahun baru. Ya, pilih hari yang lain supaya betul-betul kita tidak ada keterkaitan dengan perayaan-perayaan tersebut. Ya, so kita ketahui bersama bahwa perayaan-perayaan ini ya itu jelas-jelas bukan berasal dari agama kita. Dan sepakat ulama madhab dan yang lainnya bahwa hukum merayakannya adalah haram. Hukum mengucapkan selamat adalah haram. Karena itu sama saja kita meridhoi suatu perkara yang paling Allah benci, kekufuran, yaitu menyandarkan, menisbatkan anak kepada Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih anak Tuhan. Ya, dan itu paling dibenci oleh Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan di surat Al-Maryam, langit akan runtuh, gunung-gunung pecah, hancur, bumi ya hancur lebur gara-gara seorang mengucapkan atau mengatakan ittakhadul rahmanu walada, Allah memiliki anak. Ini ucapan yang sangat mungkin di lisan kita ringan tapi konsekuensinya berat ya Mas sekalian. Ya, konsekuensinya berat. Jadi nasihat kami dan saran kami adalah ketika kita ingin ya ngumpul-ngumpul sama teman atau keluarga ya dengan buat acara tadi makan-makan atau bakar jagung dan sebagainya, ya hindari malam itu, jangan dispesialkan. Ya pilih waktu-waktu yang lain di masa liburan ini. Ya, supaya betul-betul kita terputus dan tidak ada kesan kita masih yang mencintai atau menspesialkan, mengistimewakan hari tersebut. Wallahu alam. Ada lagi? Ya. Yufid, Yufid. Hmm.
Wallahu alam, itu mungkin bisa dikatakan kalau kondisinya darurat ya. Ya. Wallahu alam, bisa jadi yang namanya kondisi darurat, misalnya kalau seorang itu mungkin tidak atau sulit lah untuk bisa kembali lagi ke tanah suci karena kondisi ekonomi, ya, atau juga faktor usia dan sebagainya, ya. Allah alam, mungkin ada pendapat yang dari pendapat ulama yang mengecualikan dalam kondisi darurat. Tapi kita yang kita bahas tadi hukum asal, ya, karena akan berbeda kita jelaskan hukum asalnya dengan kondisi pengecualian darurat. Ya, wallahu alam. Ada lagi? Nah, tukang, oh, ya, tukang potong hewan, ya. Untuk acara ini. Kalau kita tidak tahu tidak mengapa. Ya, dan memang tidak perlu juga kita tanyakan siap orang yang datang membeli ini untuk apa. Ya, karena itu bagian dari tanattu', artinya berlebih-lebihan dalam agama. Ya, yang penting kita yang profesi sehari-hari adalah penjual ayam potong misalnya, ya, itu terserah yang datang itu niatnya untuk apa dan sebagainya, itu tidak perlu kita kepo untuk mengetahuinya. Ya, nah, yang penting tugas kita adalah menyembelih dengan cara syar'i. Ya, itu kalau mereka melakukan untuk suatu perbuatan dosa, maksiat, atau kesyirikan kepada Allah, itu dialah yang akan dihisab oleh Allah. Kita kan hanya menjual saja. Kecuali kalau memang kita tahu bahwa dia akan menggunakan untuk satu kemungkaran, itu tidak boleh kita membantunya. Sama juga dengan diterangkan para ulama, penjual senjata tajam di masa peperangan. Ya, jelas dia akan gunakan untuk, atau di masa dia sedang bermusuhan dengan seorang, dia akan gunakan untuk membunuh orang lain, maka tidak boleh. Padahal hukum asalnya menjual pisau saya boleh saja. Ya, tapi ketika akan digunakan untuk suatu kejahatan, maka, dan kita tahu itu tidak boleh kita menjual kepadanya, karena sama saja dengan ta'awun, membantu dalam perkara dosa. Ya, atau contoh yang lain, ulama mengatakan menjual anggur buah-buahan biasa. Kalau kita menjual buah-buahan boleh saja. Tapi ketika ada orang datang dari pabrik minuman keras membeli anggur untuk dijadikan minuman keras, kita tahu persis itu tujuannya, maka tidak boleh kita membantunya untuk melakukan dosa. Ya. Tapi tidak perlu usah juga kita tanyakan setiap orang yang datang akan motifnya dan niatnya untuk membeli barang dagangan. Wallahu a'lam. Ya, baiklah jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita kaji bersama di malam hari ini dalam lanjutan pembahasan kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah pada pelajaran yang ke-14, pada pelajaran ke-17. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.